A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan membongkar salah satu ayat dalam Al-Quran, yaitu Al-A'raf ayat 143. Ayat ini saya mengatakan salah satu ayat hijab bagi seseorang yang ingin mengenal Allah atau ingin melihat Allah. Kenapa saya katakan ini hijab? Karena ini ayat salah satu argumen sebagian orang bahwa mustahil kita bisa melihat Allah, sebab Nabi Musa sendiri tidak sanggup melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Inilah yang akan kita bongkar, apa di balik ayat ini. Perhatikan baik-baik saudara. Kita langsung singkat. Ketika Nabi Musa ingin melihat Allah, lalu Nabi Musa berkata, "Ya Tuhanku, nampakkanlah dirimu agar aku bisa melihat Engkau." Subhanallah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihat aku." Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Musa melihat ke gunung. Apa kata Allah? "Lihatlah ke gunung itu." Apabila gunung itu masih tetap pada tempatnya, maka engkau melihat aku. Subhanallah. Lalu Tuhan menampakkan dirinya pada gunung. Gunung itu pun hancur. Setelah hancur gunung, Nabi Musa pun pingsan. Setelah Nabi Musa sadarkan diri, nah, di sini ada percakapan rahasia antara Allah dengan Nabi Musa yang hanya sedikit orang yang paham, karena ini tidak dicantumkan di dalam Al-Quran. Tapi Al-Quran mazhab Fatimah dan Utsmani itu tercantum di dalamnya. Al-Quran sekarang sudah tidak tercantum lagi karena ini sangat rahasia. Sekali lagi saya perjelas, ketika Nabi Musa itu bangun dari sadarnya, ada percakapan rahasia antara Allah dengan Nabi Musa. Mohon maaf, saya tidak bisa menyebut di sini. Setelah mereka selesai bercakap-cakap secara rahasia, langsung Nabi Musa berkata, "Subhanallah, Maha suci Engkau.
Ya Tuhanku, aku bertobat padamu. Aku adalah orang pertama beriman. Di sini sangat rahasia, saudara. Insya Allah kita bongkar. Apa makna ketika Allah menampakkan dirinya ke gunung itu hancur. Hancur gunung, Nabi Musa pingsan, tidak menyadarkan diri. Perhatikan, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan dirinya pada gunung itu, sehingga gunung hancur itu maknanya gunung itu fana, tidak terlihat lagi, karena di situ Allah menampakkan diri. Coba perhatikan sekali lagi. Setelah Allah menampakkan dirinya pada gunung itu, langsung gunung itu hancur. Artinya, setelah Allah menampakkan dirinya gunung itu tidak terlihat lagi. Yang terlihat di situ adalah Allah. Kenapa? Karena gunung itu sudah hancur, fana. Hancur di sini bukan berarti hancur lebur, tidak ada sama sekali, bukan. Tapi fana, binasa, sama seperti diri kita, saudara. Kalau kita mau melihat Allah, kita harus fana dulu. Kita harus hancurkan dulu diri. Kalau kita masih terlihat nampak ada, maka mustahil kita bisa melihat Allah. Lalu apa maknanya setelah gunung itu hancur, Nabi Musa pingsan, tidak menyadarkan diri? Artinya Nabi Musa itu bukan lagi sadar tentang dirinya, tapi dia sadar tentang Allah. Ini maknanya pingsan, tidak menyadarkan diri. Artinya Nabi Musa tidak lagi sadar tentang dirinya, tapi dia sadar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di situ ada percakapan rahasia. Kita bongkar di sini, tapi saya tidak akan bongkar masalah itunya, percakapannya. Setelah Nabi Musa bangun dari pingsannya, di situ ada percakapan yang sangat rahasia antara Allah dengan Nabi Musa. Lalu Allah berkata, Nabi Musa berkata, Subhanallah, aku bertobat kepadamu. Nabi Musa betul-betul menyadari kesalahan selama ini. Subhanallah, ya Tuhanku, aku bertobat kepadamu, kata Nabi Musa. Nabi Musa bertobat kesalahan-kesalahan selama ini. Dia melalaikan Allah, bukan melalaikan berarti sementara Allah terlihat, tapi tidak tahu Nabi Musa kalau sesungguhnya itu adalah Allah. Disitulah Nabi Musa bertaubat. Subhanallah, ya Allah, aku bertobat kepadamu. Aku adalah orang yang pertama beriman. Artinya apa? Ketika di situ ada penjelasan, Allah menjelaskan kepada Nabi Musa secara rahasia. Disitulah Nabi Musa betul-betul faham, menyaksikan Allah. Lalu apa kata Nabi Musa? Akulah orang yang pertama beriman. Meyakini jadi kita selama ini selalu mengartikan
menyembunyikan sesuatu. Ini yang makna sesungguhnya. Menurut versi atau menurut Al-Quran, mazhab Fatimah dan Utsmani. Tapi mazhab sekarang sudah berubah. Karena Al-Quran masa Utsmani itu tidak pakai titik. Jadi Al-Quran itu pernah berubah, tapi Al-Quran mazhab Utsmani. Al-Quran sekarang kita bacain itu perubahan daripada Al-Quran mazhab Utsmani. Semoga bisa dipahami, saudara. Jadi agar bisa memahami konten-konten ini, tonton berkali-kali, diresapi. Sekali lagi saya menjelaskan supaya lebih jelas makna ketika Allah menampakkan dirinya pada gunung itu sehingga gunung itu hancur. Maknanya setelah Allah nampak di gunung itu, tidak lagi nampak gunungnya, yang nampak adalah Allah. Artinya gunung itu fana, hancur. Begitu maknanya, saudara. Sama seperti kita kalau mau mengenal diri sejati, harus panakan diri. Begitu, sama maknanya seperti itu. Nah, apa maknanya Nabi Musa pingsan setelah gunung itu hancur? Maknanya pingsan tidak menyadarkan diri. Nabi Musa tidak lagi sadar tentang dirinya, tapi dia sadar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tidak ada yang ada selain Allah. Disitulah Nabi Musa bertobat kesalahan-kesalahan selama ini, sehingga dia berkata, akulah orang yang paling pertama beriman, artinya meyakini sesungguhnya Allah betul-betul itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.